Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan kepada yang membangun masjid ini, dan tentunya juga kepada kita yang senantiasa memakmurkan masjid ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas biasa tafsir Al-Quran, tapi malam ini kita akan khususkan membahas tentang perkara penting, tentang kaedah-kaedah berkaitan dengan ketaatan kita kepada para penguasa. Karena ketika orang tidak paham bagaimana kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang pentingnya taat kepada pemerintah atau penguasa, akhirnya sebagian mereka kemudian melakukan mudhaharah, demonstrasi yang kemudian mengarah kepada bagaimana menghancurkan pemerintah, berawal dari mimbar-mimbar, orasi-orasi, dan berakhir dengan kekacauan di mana-mana. Artinya permasalahan ini permasalahan besar, karena menyangkut maslahat bangsa dan juga negara, menyangkut maslahat manusia dan seluruh makhluk yang tinggal di bumi. Ketika saya membahas masalah ini, bukan berarti ditujukan kepada pemerintah tertentu, tidak. Kita tidak sedang membicarakan Pak Jokowi sebagai presiden kita, atau kepada pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Karena apabila kita menyenggol permasalahan masalah-masalah seperti ini, terkadang ada orang-orang yang tidak suka, seolah-olah kita dianggap sebagai corong-corong pemerintah. Pembahasan ketaatan kepada para pemimpin ini sudah dibahas Al-Quran sebelum ada pemimpin, sebelum ada yang namanya pemimpin dan rakyat, sebelum ada negara, bahkan sebelum ada bumi sekalipun. Pembahasan ketaatan kepada pemerintah ini sudah dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk mencatatnya, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz, itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan 500 tahun. Artinya sebelum ada langit dan bumi, Al-Quran sudah dicatat oleh qalam, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz. Maknanya, kalau tidak ada bumi berarti tidak ada negara. Kalau tidak ada negara berarti tidak ada pemimpin dan rakyat. Jadi kita bicara tentang akidah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan 8 kaidah. Mudah-mudahan bisa dipahami 8 kaidah ini, karena ini penting sekali, menyangkut kemaslahatan umat. Yang pertama, masailuddin la tu'khad minal awatibi wasyahawat. Permasalahan-permasalahan agama tidak bisa diambil dari perasaan-perasaan ataupun syahwat. Agama ini hanya diambil berdasarkan dalil. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika mentafsirkan hadis tentang kalimat ahlus sunnah wal jamaah, apa yang dimaksud dengan jamaah itu? Kata beliau, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Disebut dengan jamaah itu kalau engkau mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Artinya bukan sendirian, tetapi dia bersama kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Makanya Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu, maka jangan pernah ragu. Dan Nabi SAW bersabda, uktub wa ma kharaja min ilal haq. Catat, karena tidak ada yang keluar dari mulutku, kata Rasul, kecuali kebenaran. Artinya bahwa agama ini harus disandarkan kepada dalil, bukan kepada perasaan ataupun syahwat. Dan ketaatan kepada pemerintah itu bagian daripada agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang kalimat ulil amri. Ada yang mentafsirkan mereka adalah al-umara, para pemimpin. Ada yang mentafsirkan mereka adalah al-ulama, para ulama. Ada yang menggabungkan dua-duanya. Kalau urusan dunia maka umara, kalau urusan agama maka ulama. Maka mereka lah disebut ulil amri. Walaupun kebanyakan para ulama tafsir ketika menyebut ulil amri artinya para umara, para pemimpin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena begini, ada orang yang memahami taat kepada pemimpin itu kalau pemimpin kita baik. Kalau pemimpin kita mensejahterakan rakyat, tidak menyusahkan rakyat, baru kita taat kepada pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya jahat, zalim, menyengsarakan rakyat, mengambil hak kita dan tidak mau mengambil, atau hak mereka tidak mau diambil, buat apa kita taat? Kalau pendalilannya seperti ini namanya pendalilan perasaan, pendalilan syahwat namanya. Karena taatnya kita kepada pemimpin itu bukan masalah itu, tetapi masalah ta'abbudi, masalah kita ibadah kepada Allah. Karena pemimpin-pemimpin itu punya hak yang wajib mereka tunaikan, dan mereka akan ditanya soal kepemimpinan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak mereka dengan Allah. Sama kita sebagai rakyat juga punya hak yang harus kita tunaikan kepada pemerintah kita. Dan kalau hak itu kita tidak tunaikan, kita pun akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena perasaan kita, bukan karena syahwat kita. Buat apa kita taat? Pemerintahnya saja jahat. Bukan begitu. Makanya nanti ada hadis Nabi SAW yang akan saya jelaskan.
bahwa ketika Nabi SAW itu dibaiat oleh para sahabat di atas kesenangan dan di atas kesusahan, fi usrina wa yusrina, artinya di atas kesenangan, baik pemerintah mensejahterakan kita, atau di saat kesusahan, baik pemerintah menyusahkan kita, tetap kita harus taat. Ini perintah ini. Karena di balik ketaatan kepada pemerintah itu ada kemaslahatan al-ibad wal bilad, manusia dan bangsa sendiri. Sehingga ini kaidah yang pertama, bahwa ketika kita mentaati pemerintah itu rujukannya bukan perasaan ataupun syahwat, tetapi karena ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, as-sabru 'alal aqdar ruknun min arkanil iman. Sabar terhadap takdir itu bagian daripada rukun iman. Makanya ketika Jibril bertanya soal iman, salah satu jawaban Rasul, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir baik ataupun takdir buruk. Dan sabar itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bimanzilatir ra'si 'alal jasad. Kedudukan sabar di dalam agama ini sama dengan kedudukan kepala dengan badan kita. Kalau seandainya badan tanpa kepala, hidup orang tidak akan hidup. Artinya, kalau iman tanpa sabar tidak dinyatakan mukmin. Belum dikatakan beriman kalau dia tidak sabar dengan takdir. Sama dengan jasad tanpa kepala. Buat apa jasad kalau tidak ada kepalanya? Maka iman tanpa sabar pun tidak ada gunanya. Kenapa saya kaitkan kaidah sabar dalam pembahasan at-ta'atu liwulatil umur, ketaatan kepada pemerintah? Karena ada hadis Nabi SAW yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Ada seorang yang bernama Zubair ibn Adi radhiyallahu an datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an dan mengatakan, kami mengadukan apa yang dilakukan oleh Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi itu penguasa zalim. Bukan hanya ratusan, ribuan nyawa dibantai dia. Bukan hanya nyawa para tabi'in, para sahabat dibantai dia. Itu Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi itu. Jadi Zubair ibn Adi ini datang kepada Anas bin Malik mengadukan soal persoalan Hajjaj ini. Kita dipimpin penguasa zalim nih, mudah menumpahkan darah. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan apa? Isbiru, sabar kalian. Isbiru, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, karena tidak akan ada zaman melainkan setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang aku dengar dari nabi kalian. Jadi di sini lihat, padahal penguasanya Hajjaj, raja zalim, tapi Anas bin Malik menasihati, isbiru, sabar. Sabar. Dan itu semakna dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu fakana fima akhadha alaina an bay'na ala sam'i wat ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlah, qala illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, suatu ketika Nabi memanggil kami,
Kami pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiatnya adalah kami harus mendengar, kami harus taat, baik dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi lemah, baik dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang. Baik penguasa itu merampas hak kami, tetap kita harus taat. Kita tidak boleh memberontak kepada mereka, kecuali kalau seandainya engkau melihat penguasa kalian dengan mata kalian berada di atas kekufuran yang jelas dan engkau punya bukti atas kekufurannya. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sabar, tidak boleh memberontak kecuali kalau penguasanya kafir, jelas kafirnya, dilihat mata, ada buktinya, baru memberontak. Itu pun melihat maslahat dan mafsadah, nanti ada pembahasannya. Maka pembahasan sabar ini masuk dalam kaidah ketaatan kepada pemerintah. Sebab betapa banyak orang-orang yang tidak punya kesabaran, akhirnya mereka melakukan demonstrasi, berakhir dengan pemberontakan, akhirnya terjadi kerusakan. Bukan hanya negara, semua rusak. Ikhwan, kita ini punya dua rumah. Rumah yang pertama rumah kecil, itu rumah yang kita tempati. Yang kedua ada namanya rumah besar yang disebut dengan negara. Ini namanya rumah kita. Rumah besar itu rumah kita ini, negara kita ini. Rumah kecil ya rumah yang antum tempati. Lah rumah yang kita tempati ini keamanannya dikaitkan dengan rumah besar. Kalau keamanan rumah besar tercabut, maka keamanan rumah yang ada pada rumah kita pun ikut tercabut. Karena rumah kita ini terkait dengan rumah besar, negara ini. Kalau negara kacau, rumah kita jadi kacau. Sebab nikmat yang paling besar dalam negara ini adalah al-amnu, keamanan. Kalau negara kita aman, rumah kita juga aman. Anda bisa mencari rezeki dengan tenang, Anda bisa datang ke masjid dengan tenang, Anda bisa kemana-mana silaturahim dengan tenang, mencari maisha tenang, tidak takut pencuri, perampok, dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya negara kacau karena terjadi pemberontakan, maka rumah kita pun akan ketakutan. Makanya kenapa kaidah sabar ini penting dalam ketaatan kepada pemerintah, harus sabar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda tentang sosok pemimpin yang hati-hati mereka seperti setan, tetapi jasad mereka manusia. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik. Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati. Lihat apa kata Rasul dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah bin Yaman, dia membawakan hadis Nabi SAW. Nanti kata Rasul, setelah meninggalku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku, tidak punya ilmu, tidak pula melaksanakan sunnahku, tidak pernah beramal. Kemudian hati-hati mereka seperti setan, walaupun jasad mereka seperti manusia. Coba bayangkan, kalau ada pemimpin hatinya setan, jasadnya manusia, kacau tidak? Kacau tuh. Pasti pemimpin yang seperti ini zalim. Hati-hati setan. Taulah setan itu kan kerjanya hanya melakukan kemungkaran. Kata Rasul, nanti itu ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini.
Hati-hati mereka syaitan walaupun badan mereka manusia, tidak kenal petunjuk Nabi, tidak kenal sunnah Nabi. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasul, Rasul, kaifa asnah, bagaimana yang harus aku lakukan in adraktu dzalik, kalau aku mendapatkan pemimpin yang seperti ini? Lihat kata Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u lil amri, kau tetap dengar, kau tetap taat kepada pemerintah walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetap dengar dan taat. Ini kaidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan kemudian kita fikirkan ketika Nabi SAW mengatakan ati isma wa ati, dengar dan taati, bahwa kita ini tutup mata dari kemungkaran. Kita tidak tutup mata dengan kemungkaran pemerintah. Apalagi pemerintah di zaman sekarang kan beda dengan pemerintah di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga para khulafaur rasyidin. Berbeda di zaman mulkun Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Tentu kejahatannya luar biasa pemimpin di zaman sekarang. Kita tidak menutup mata dari kemungkaran mereka, tetapi kita mendengar dan taat kepada pemerintah itu karena ada maslahat besar. Maslahat besar ini bicara soal darah, bicara soal kerusakan. Karena betapa banyak orang yang tidak mendengar kepada pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, kemudian melakukan demonstrasi, kemudian melakukan pemberontakan, kemudian menghancurkan negara. Lihat di berita hari ini, seperti negara mana itu yang presidennya lari, rumahnya pula sampai didatangnya Sri Lanka. Nah, lihat, kacau kan, kacau balau tuh, kacau luar biasa. Kalau sampai kemudian pemimpin itu tidak ada, ingat, subhanallah ya, kuasa Allah. Bahkan ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keamanan seluruh negeri itu ditentukan oleh satu orang. Coba bayangkan, negeri sebesar Indonesia, contoh Indonesia, negeri kita, itu keamanannya ditentukan satu orang yang disebut dengan presiden. Satu orang saja bisa mengamankan satu negara. Ini rahmat dari Allah kan. Kalau seandainya satu orang ini sampai dijatuhkan, hilang keamanan. Walaupun tentaranya kuat-kuat, walaupun bangsa itu punya ribuan jutaan tentara, walaupun bangsa itu punya persenjataan nuklir ribuan sekalipun, walaupun orangnya banyak, walaupun bangsanya itu penuh dengan kemewahan, penuh dengan keindahan, kalau pemimpin yang satu itu jatuh, percuma itu, hilang keamanan. Ma'asyiral muslimin, makanya kita lihat coba negara-negara yang kemudian diberontak sampai kemudian pemimpinnya dibunuh. Kan banyak tuh di berita-berita kayak Suriah ataupun Libya dulu kan gitu, atau Yaman, pemimpinnya sampai dijatuhkan, dibunuh. Kacau di mana-mana. Orang takut. Akhirnya sampai kemudian memberlakukan jam malam. Karena takut kalau seandainya ada pencuri, diberlakukan jam malam tuh. Coba bayangkan sampai mencekam tuh. Begitulah kalau seandainya yang satu orang ini sampai tumbang, tumbang semua keamanan. Makanya kaidah yang kedua penting yang disebut dengan as-sabru 'alal aqdar, sabar. Sabar, karena sabar itu dapat pahala. Kemudian kaidah, karena begini ikhwan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita pemerintah yang zalim, atau kepada sebuah negeri, negara manapun tanpa mengkhususkan negeri kita, dan negara itu negara muslim, diutus kepada mereka pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim, sesungguhnya ini bagian daripada azab Allah. Ingat, Allah ketika mengadab sebuah negeri, salah satu bentuk azabnya adalah dikirim para penguasa zalim.
Saya contohkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, hisalun khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Wahai orang-orang muhajirin, kata Rasul, 5 perkara kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kata Nabi SAW, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Kalau al-fahisyah, perzinahan, homoseksual, lesbi, atau yang semacamnya sudah dilakukan terang-terangan oleh sebuah kaum, maka akan dikirim kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Di sini syahidnya. Kata Nabi SAW, jikalau masyarakat dalam sebuah negara itu sudah mulai curang dalam berniaga, berekonomi, berbisnis, mereka mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran, lihat, dosanya 1 tapi azabnya 3. Dosanya 1 saja, curang dalam dagang, mengurang timbangan, mengurang meteran, mengurang takaran, atau dengan bahasa lain curang dalam berdagang, itu 1 kesalahannya, tapi lihat azabnya 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, ukhidu bis sinin, akan dikuasakan kepada mereka pacaklik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, syiddatul mauna, susah ekonomi, susah cari nafkah, susah cari kerja. Dan ini syahidnya, wa jawri sultani alaihim, dikirim kepada mereka para penguasa zalim. Dikirim kepada mereka para penguasa zalim. Dari sini menunjukkan bahwa kalau ada penguasa zalim di sebuah negara, maka itu bagian daripada azab. Salah satu penyebabnya adalah karena manusia tidak bermuamalah dengan baik ketika berniaga, suka bercurang, mengurang timbangan, takaran, meteran, menipu, ghibah, riba, zalim, dan yang lainnya. Jadi penguasa yang zalim itu azab dari Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan azab, apakah azab dilawan dengan pedang? Apakah azab dilawan dengan pemberontakan? Apakah azab dilawan dengan mudzaharah? Azab itu hanya bisa dilawan dengan istighfar dan sabar. Azab itu hanya bisa dihadapi dengan istighfar, banyak-banyak tobat, dan banyak-banyak sabar. Kan ini azab dari Allah. Jangan sampai kemudian mendatangkan kerusakan yang lebih besar yang sudah ada kerusakan sebelumnya. Iya, memang sekarang rusak, tapi jangan dibuat lebih rusak lagi. Perbanyak istighfar, perbanyak sabar. Itu kaidah yang kedua, berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah. Kaidah yang ketiga, kata para ulama, masailul ummatil masiriyati la tasdur anil afradi walakin an ahlil halli wal aqdi. Permasalahan-permasalahan umat yang sifatnya maslahat menyeluruh, kemaslahatan-kemaslahatan umat yang menyeluruh, itu tidak boleh disandarkan kepada individu, tetapi harus disandarkan kepada pakar-pakar yang memang dia pakar di bidangnya. Begini, ada sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala.
Kata Nabi SAW, sayati 'alan nas sanawatun khadda'ah yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidatu. Qila ya Rasulullah wa ma ruwaybidatu? Qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril amah. Kata Nabi SAW, akan datang zamannya kata Rasul, tahun-tahun penuh dengan kedustaan, di mana orang-orang yang dusta dibenarkan dan orang-orang jujur didustakan, di mana orang-orang yang khianat dianggap amanah dan orang-orang amanah dianggap khianat. Artinya zaman itu sudah berlaku hari ini. 14 abad yang lalu Rasul mengatakan seperti itu, hari ini sudah terjadi kan? Banyak orang-orang jujur dianggap dusta, orang dusta pula dianggap jujur. Para pengkhianat dikatakan amanah, orang-orang yang amanah pula dikatakan khianat. Apabila ada pemimpin yang baik, maka akan dikirim bazar-bazar untuk merusak kebaikannya. Apabila ada pemimpin yang jahat, dibuat pencitraan bagaimana seolah-olah dia pemimpin yang baik, kan begitu? Zaman itu seperti itu. Tetapi di sini syahidnya adalah, dan akan datang kepada kalian para komentator dari Ruwaybidah. Rasul, siapa Ruwaybidah itu? Maka Rasul mengatakan Ruwaybidah itu ar-rajulu tafi yatakallam fi amril amah. Orang jahil, tidak pernah sekolah, bukan bidangnya, bicara tentang kemaslahatan negara. Ini zaman sudah terjadi hari ini. Ketika sekarang banyak medsos, orang punya HP masing-masing, semua orang bisa komen kan? Orang pasar bisa komen, tukang ojek bisa komen, tukang cincau bisa komen, semua orang bisa komen, tukang bangunan bisa komen. Mereka nggak pernah sekolah ketatanegaraan, tapi dia bicara tentang negara, komentar tentang negara, mengkritik negara entah dari mana. Dari mana dia bisa tahu? Coba, ini zamannya sudah ada hari ini. Mereka bukan sekolah di situ, kenapa mereka bicara soal itu? Mereka hanya bicara itu soal rujukannya hanya dari medsos saja. Padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila." Apabila sampai kepada mereka sebuah berita tentang keamanan negara atau ketakutan dalam sebuah negara, mereka langsung menyebarkan, menyiarkan. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul, mungkin Rasul tidak ada, dan ulil amri, tentu kepada pakarnya, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya secara pasti. Dari mereka, maksudnya ulil amri dan Rasul, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentu kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian sedikit saja di antara kalian. Kan sekarang modelnya seperti itu kan, mudah menyebarkan berita tanpa tidak tahu masalahnya. Umpamanya mungkin kalau saya ngomong begini mungkin dikritik orang. Umpamanya ada pejabat dituduh korupsi, belum sampai pengadilan, artinya belum terbukti kan? Karena bagaimanapun polisi ini mungkin atau KPK-nya tangkap saja, pembuktiannya di pengadilan kan, belum ada persidangan. Tapi beritanya sudah menyebar kan, menyebar kemana-mana beritanya itu.
Kok bisa menyebar? Siapa yang copy paste menyebar berita ini coba? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau tidak terbukti? Dan bagaimana kalau terbukti? Kalau terbukti ya, bagaimana kalau tidak terbukti? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak terbukti, kemudian dicaci maki pemerintah, koruptor kok dibebaskan. Nah, mulai lagi. Akhirnya kemudian masalah-masalah ini menyebar menjadi sebuah bahan ejekan, bahan cacian, bahan gibahan. Atau mungkin kemarin sajalah kita dilanda musibah COVID-19, ya kan? Semua orang komen tuh. Apabila pemerintah membuat kebijakan, masyarakat dah komen semua itu. Kadang-kadang kita mendapatkan kabar itu bukan resmi dari pemerintah, entah copy paste dari siapa yang nulis, di belakang penulis entah laki-laki entah perempuan, entah mukmin entah kafir, kita tidak tahu. Kita cuma baca copy paste disebar. Padahal dalam kaedah menyebarkan berita itu, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ada kaedahnya. Kalau datang sebuah berita, jangan langsung ditelan kemudian copy paste mensebar, tetapi cross check dulu betul tak beritanya, sahih tak beritanya. Sebab kalau seandainya tidak sahih, sama saja dengan menyebar fitnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa maka masalah-masalah yang berkaitan dengan maslahat-maslahat negara, biarlah para pakar yang bicara. Tidak perlu kita ikut komentar, karena kita bukan di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kaidah yang keempat, la jama'ata illa bil imamati, wala imamata illa bis sam'i wat ta'ati. Tidak ada jamaah kecuali dengan imamah, tidak ada masyarakat kecuali ada pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali dengan mendengar dan taat. Dan ini akidah ahli sunnah seperti ini. Karena saya ulangi dari awal, kemaslahatan negara itu karena ketaatan pemerintah kepada negara, bukan sebab mereka baik atau tidak. Ini karena perintah Allah. Makanya kalau kita lihat Fudail ibn Iyad, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lau kana li da'watun mustajab la da'autul wulatal umur. Kalau aku punya doa yang mustajab, tentu aku akan berikan doa ini untuk kemaslahatan pemimpin. Sebab baiknya mereka, baiknya rakyat, jahatnya mereka akan merusak rakyat. Artinya bahwa kita mendoakan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mencaci maki pemerintah itu tidak ada gunanya, tetapi mendoakan hidayah kepada mereka. Allahumma wafiq li umuril mu'minin. Ya Allah, berikan taufik kepada mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, sadarkan mereka. Ketika mereka diberikan kesadaran dan hidayah oleh Allah, baiknya mereka juga, baiknya rakyatnya. Karena begini ikhwan, pemimpin itu kan cerminan rakyat. Ali bin Abi Thalib pernah dikritik. Di zaman Ali itu kan perang terus tuh. Makanya kalau kita membicarakan sejarah Abu Bakar, runut jelas gitu kan. Sejarah Umar, runut jelas. Sejarah Utsman, runut jelas. Ketika bicara sejarah Ali, isinya perang. Kan di zaman Ali itu kan perang terus tuh. Perang Siffin di zaman Ali, perang Jamal di zaman Ali, pemberontakan sana sini Khawarij di zaman Ali. Sampai wafat Ali itu ceritanya perang. Kalau bicara sejarah Ali itu cerita perang saja. Sehingga kemudian ada orang datang kepada Ali, ya Ali, kok di zaman kamu rusuh, berbeda dengan di zaman Abu Bakar dan Umar, apa bedanya? Lihat jawaban Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu, iya, di zaman Abu Bakar dan Umar kayak aku ini rakyatnya. Aku ini rakyatnya. Abu Bakar dan Umar itu pemimpinnya, makanya tidak rusuh. Di zaman saya,
Aku pemimpinnya, model kalian rakyatnya, makanya rusuh. Lihat jawaban Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, di zamanku rusuh iya karena rakyatnya model kalian. Kalau seandainya rakyatnya model aku, kata Ali radhiyallahu anhu, nggak akan rusuh. Makanya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman nggak ada rusuh, nggak ada peperangan. Ya. Menunjukkan bahwa Ali ingin mengatakan bahwa karena model kalian wajar terjadi seperti ini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami jadikan para pemimpin-pemimpin yang zalim karena rakyatnya zalim. Karena miniatur negara itu rakyat. Cerminan sebuah penguasa itu rakyat. Kalau rakyatnya baik, tidak mungkin memilih pemimpin yang jahat. Kalau rakyatnya semua sholat, tidak mungkin memilih pemimpin yang tidak sholat. Kalau rakyatnya semua jujur, tidak mungkin memilih pemimpin khianat. Kalau rakyatnya semuanya amanah, semuanya baik, tidak mungkin memilih raja-raja, penguasa-penguasa yang jahat-jahat, mustahil. Tapi kalau rakyatnya jahat, wajar pemimpinnya jahat. Siapa yang memilih pemimpin? Rakyat kan? Apalagi model negeri kita ini menggunakan demokrasi. Tidak seperti di zaman baheula gitu ya, di zaman dulu. Sehingga yang namanya sistem demokrasi itu tidak dibedakan orang pandai dengan orang bodoh, tetap aja satu suara. Anda masuk nih, profesor masuk ke kotak suara. Kemudian ada orang nggak sekolah TK pun dah hatam masuk juga ke kotak suara, tetap aja dihitung satu, sehingga tidak dibedakan. Padahal sebenarnya pemilihan penguasa dalam Islam itu bukan tugas rakyat, itu tugas orang-orang cerdas. Al-hallu wal aqli, biarlah mereka yang berkumpul, orang-orang cerdas itu baru memilih. Tapi memang kondisi negara kita seperti itu, mau diapakan kan begitu. Sehingga jangan salahkan kemudian, atau jangan terlampau menuntut lebih kepada penguasa kalau seandainya kita sebagai rakyat itu juga tidak sebagaimana yang kita kehendaki. Artinya begini, kalau kita maling, jangan pula ngomong sama presiden jangan maling. Maling kok teriak maling, ini gimana ceritanya? Ya. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kembali kepada kaidah yang keempat, tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali bis-sam'i wa ta'ah. Kemudian yang kelima, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kaidah kelima, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ta'atul imam haqqun 'alal mar'il muslimi ma lam ya'mur bi maksiatillah. Fa idza umira bi maksiatillah fala ta'ata lahu. Ketaatan imam adalah hak kepada siapapun dari rakyat muslim. Maka kalau seandainya pemerintah tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi kalau seandainya mereka menyuruh kita bermaksiat, jangan taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Artinya kalau seandainya, dan ini kaidah umum, bukan hanya masalah pemerintah saja, siapapun menjadi pemimpin, termasuk pemimpin terkecil lah, seorang bapak dalam keluarganya memerintahkan sesuatu kepada istrinya yang mungkar, istri tidak boleh taat. Memerintahkan anaknya untuk minum khamar, anak nggak boleh taat. Begitu juga pemerintah, kalau memerintahkan kemungkaran, kemaksiatan, jangan taat. Kemudian muncul jelas-jelas pemerintah, sebuah pemerintah ini umpamanya zalim. Yang namanya pemerintah zalim, tentu kebijakan-kebijakannya juga penuh dengan kezaliman kan. Apa lantas kemudian kita diam melihat kemungkaran, melihat kezaliman? Bagaimana dengan hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Kalau kau lihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, walaupun selemah-lemahnya iman. Ikhwan, kembali ke kaidah pertama, tetap kita harus sabar.
Kita tidak boleh memberontak walaupun pemerintah kita jelas-jelas melakukan kemungkaran. Sekali lagi, bukan kita tutup mata dari kemungkaran, tidak, tapi di belakang pemberontakan itu ada darah masalahnya. Terkadang yang memberontak itu mungkin mahasiswa atau orang-orang tertentu, tidak terlibat semuanya. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di desa itu tidak tahu menau. Mereka ibadah dengan tenang, cari rezeki dengan tenang, tahu-tahu di ibu kota sibuklah orang-orang itu menjatuhkan pemerintah. Rupanya betul-betul jatuh keimanan, kemudian keamanan terrobek, akhirnya hukum di mana-mana tidak berlaku, kemudian kerusuhan di mana-mana, terimbas pula ke orang-orang yang tidak tahu menau. Coba, berarti Anda telah melakukan dosa kepada mereka. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita taat kepada pemerintah, tetapi soal ketaatan yang ma'ruf, bukan yang mungkar. Kalau mungkar jangan ditaati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam ini yang paling penting. Al-alaqatu baina sultani wa ra'iyati laysat alaqatan muawadatan bal alaqatun ta'budullaha azza wa jalla. Hubungan penguasa dengan rakyat atau rakyat dengan penguasa bukan hubungan kait barter, bukan. Hubungan penguasa dengan rakyat sebaliknya itu bukan hubung kait barter. Kalau Anda baik, saya baik. Kalau Anda jahat, saya jahat. Bukan begitu. Ya. Kalau Anda memakmurkan kami, kami taat kepada Anda. Kalau Anda menyengsarakan kami, kami berontak kepada Anda. Bukan itu. Ya. Bukan kaidahnya di sini, bukan. Tetapi hubungan antara penguasa dengan rakyat atau rakyat dengan penguasa itu murni ta'abbudi. Murni urusan ibadah. Makanya saya sudah singgung di awal bahwa pemerintah itu punya hak. Mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian jadi pemimpin dan kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Kata Nabi SAW, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, ya Allah susahkan dia. Ada balasannya. Ya. Tidak perlu kita membalas, Allah yang akan membalas. Jadi kalau pemerintah itu menyusahkan rakyatnya, nanti Allah susahkan mereka. Tidak perlu kita yang membalas, Allah yang membalas langsung. Balasan Allah lebih mengerikan dibandingkan balasan kita. Bahkan Rasul mengatakan salasun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Salah satunya apa? Malikun kadzab, pemimpin pendusta, pemimpin zalim, pemimpin jahat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan salasatun lan yanalahum syafa'ati yaumal qiyamah. 3 orang tidak akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Salah satunya adalah imamun zalim, pemimpin yang zalim. Jadi mereka ada balasannya di hadapan Allah. Sebagaimana pemimpin-pemimpin yang zalim ada balasannya di hadapan Allah, begitu juga pemimpin adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya imamun adil, imam yang adil, imam yang baik. Jelas mereka akan ada balasannya. Kalau mereka melaksanakan hak-haknya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rakyatnya. Mereka melaksanakan hak itu karena perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dilaksanakan, datang ancaman kepada mereka. Kita sebagai rakyatnya juga sama. Ketika kita melaksanakan hak-hak kita kepada pemerintah, kita wajib taat, kita wajib mendengar. Itu bukan karena muawadhah,
Bukan karena barter, karena pemerintah baik saya akan baik, kalau pemerintah jahat saya nggak akan jahat. Bukan soal itu, tapi ini soal perintah. Allah yang merintahkan kita taat dan juga mendengar. Wa in jar wa in dzalamu, kata Rasul, walaupun pemerintah zalim, walaupun pemerintah jahat, tetap taat. Ikhwan, kalau saya boleh bagi, pemimpin itu ada 3 macam. Ada yang disebut pemimpin muslim adil, yang kedua fasik zalim, yang ketiga kafir. Pemimpin itu ada 3 jenis pemimpin. Pemimpin yang pertama pemimpin adil, pemimpin yang kedua pemimpin fasik zalim, pemimpin yang ketiga pemimpin kafir. Kita rinci. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan pemimpin yang adil, yang muslim lagi adil, kemudian kita melakukan pemberontakan, haram biijma'il ulama. Berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dan konsensus para ulama, haram, tidak boleh memberontak kepada pemimpin adil. Saya contohkan di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, pemimpin yang sangat adil, khulafaur rasyidin, dijanjikan masuk surga. Datang para pemberontak Sabaiyah, dipimpin Abdullah ibn Sabah, memberontak, memaksa untuk Utsman turun dari jabatannya. Tapi Utsman teringat Nabi SAW bersabda, wahai Utsman, engkau akan dipakaikan baju pemerintahan. Kalau ada orang yang hendak mencabut bajumu, jangan kau lepas, karena itu akan jadi permainan. Sebab kalau seandainya setiap pemimpin di demo kemudian diberontak, suruh lepas, nanti datang pemimpin yang baru digitukan lagi, lepas lagi, sampai kapan? Jadi permainan jadinya. Ya. Maka Rasul jangan lepas. Maka Utsman pertahankan sampai akhirnya dibunuh oleh para pemberontak. Maka mereka para pemberontak disebut Khawarij, firqah yang sesat, yang Rasul katakan kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka, kata Rasul. Mereka memberontak kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Haram, tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang adil muslim. Di sisi lain pemerintahnya kafir, maka Nabi SAW mengatakan kita wajib menggantikan pemimpin yang kafir menjadi pemimpin yang muslim. Itu dalam Islam seperti itu. Antarau kufran bawahan. Tetapi syaratnya, pemimpin yang kafir ini kita tidak bisa langsung mengatakan kafir. Harus melihat mata kita memang dia kafir, jelas dia melakukan perbuatan kafir. Kemudian yang ketiga, ada bukti kalau dia kafir. Kemudian yang keempat, melihat maslahat dan mafsadah. Kalau dalam menggulingkan pemerintah kafir diganti dengan pemerintah Islam itu, menggulingkan presiden kafir diganti dengan presiden muslim itu sampai meneteskan darah kaum muslimin, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tetap melihat maslahat dan mafsadah, tetap melihat kebaikan dan madarat. Kalau sampai menggulingkan pemerintah yang kafir, kemudian dia menggunakan kekuatan militernya, kemudian sampai mengebom rakyat-rakyat muslim, sampai nyawa berjatuhan di mana-mana, haram, tidak boleh. Tidak boleh melakukan kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidah itu. Kecuali kalau senyap, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, Anda bisa menekan pemerintah Saudi supaya diganti gitu ya, dari muslim dari kafir ke muslim, anggap apa. Tapi kalau ada kerusakan besar, tetap Islam itu mendahulukan maslahat dan mafsadah. Mana yang lebih besar? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau pemimpinnya fasik dan zalim? Pemerintahnya fasik dan zalim, seperti pemerintah di zaman sekarang gitu kan. Rata-rata pemerintah selepas khulafaur rasyidin, kemudian mulkun warahmah, itu sekarang menjadi mulkun jabriyah namanya. Mulkun jabriyah itu para penguasa diktator. Dan sudah lewat, tidak ada lagi khulafaur rasyidin, tidak ada lagi mulkun warahmah, tidak ada lagi mulkun adad, yang ada hanya mulkun jabriyah. Dan kelak mungkin di akhir zaman kalau muncul Al-Mahdi Al-Muntadhar, baru kemudian minhaj ala nubuwah, kan begitu. Tapi kalau zaman sekarang ini masih jabriyah. Diktator-diktator di mana-mana, satu dunia. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita harus memberontak? Kaidah ahli sunnah wal jamaah tetap tidak boleh memberontak, walaupun penguasa zalim, walaupun penguasa jahat, walaupun penguasa mereka mengambil hak kita dan hak mereka tidak bisa diambil. Tidak boleh.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya ulangi bahwa hubungan antara kita dengan pemimpin itu bukan hubungan barter, bukan. Ini hubungan ta'abbudi. Kita melaksanakan hak kita karena Allah. Sebagaimana para pemerintah itu juga, para pemimpin di pemerintahan melaksanakan hak-hak mereka juga karena perintah. Jangan dianggap barter, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, la amna illa bil imam. Tidak ada keamanan kecuali dengan adanya pemimpin. Satu hari kekosongan seorang pemimpin itu lebih bahaya dibandingkan 70 tahun dipimpin raja zalim. Ada istilah para ulama seperti itu. Satu hari kosong tidak ada pemimpin itu lebih jelek dibandingkan 70 tahun dipimpin raja zalim. Kenapa demikian? Karena sampai kalau satu hari kekosongan tidak ada penguasa, tidak jalan hukum, maka yang terjadi apa? Nikmat aman akan hilang. Banyak kekacauan dan perselisihan di mana-mana. Rasa takut akan disebar di hati-hati manusia. Boleh jadi akan terjadi pertumpahan darah, hilangnya harta, hancurnya bangunan, banyak kelaparan, negeri hancur, banyak perampokan, banyak pengangguran, pendidikan terhenti, macam-macam. Kerusakannya macam-macam tuh. Makanya kalau seandainya kemudian dalam sebuah negara itu ada presidennya, ada pemimpinnya, bersyukurlah kita kepada Allah. Bersyukur bahwa masih ada pemimpin yang mau memimpin kita. Ikhwan, kita sebagai rakyat itu tidak selelah mereka loh. Mereka lelah. Otak mereka lelah, fisik mereka lelah. Mereka memikirkan soal ekonomi kita, makan kita, minum kita, transportasi kita. Mereka hari-hari antum mikir jalan itu. Gak kepikir, tahu-tahu jalan sudah lebar saja. Kan gitu ya. Tahu-tahu ke pasar adalah itu minyak walaupun mahal-mahal sedikit. Ada. Mau cari beras ada. Lah siapa yang mikir itu? Apakah antum punya sawah? Enggak punya juga. Siapa yang menyediakan beras itu? Menyediakan minyak, menyediakan bahan pokok bagi kita. Coba menyediakan keamanan. Kalau tidak ada bapak-bapak polisi itu, perampokan di mana-mana. Saya teringat tuh satu kisah, itu ada kawan polisi itu. Ketika polisi diusir karena mungkin bermasalah di sebuah daerah. Oh, satu warga ngusir dia. Polisinya pergi. Habis polisinya pergi, terjadilah perampokan di mana, pusing. Gak ada polisi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya loh di sini keamanan itu karena ada pemimpin. Subhanallah, nikmat dari Allah. Allah sudah mengirim satu pemimpin untuk memberikan keamanan satu negara loh. Gara-gara satu orang, satu negara bisa aman tuh. Satu orang saja. Ini yang satu orang kalau tidak dijaga, hilang tuh keamanan. Makanya yang satu orang itu kita jaga, kita doakan kebaikan mereka. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada mereka. Ya Allah, luruskan mereka. Bukan malah kita hujat, kita gibah, kita jelek-jelekan, macam-macam. Belum tentulah dia tumbang, datang pemimpin yang lebih baik. Karena Rasul yang mengatakan bahwa namanya zaman itu pasti setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, al-athar al-mutarattibatu alal khuruj ala waliyil amri, bahwa setiap pemberontakan pasti akan ada pengaruh. Ada pengaruh. Dan pengaruhnya besar. Minimalnya persis seperti yang saya tadi suraikan, hilang keamanan. Kalau sudah terjadi pemberontakan, kita lihatlah negara-negara yang melakukan pemberontakan sampai menumbangkan pemerintahnya. Lihat Yaman, perang sampai hari ini nggak berhenti. Banyak orang mati kelaparan, rampok di mana-mana. Karena tercabut rasa aman, rasa takut. Yang dulunya enak ke masjid itu sholat, sekarang susah, terpaksalah sholat di rumah. Mau ke masjid pun takut ditembak. Mau cari makan susah. Ya. Itu dampak daripada pemberontakan. Makanya kenapa Islam itu mengharamkan pemberontakan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa sababu adami in'izalihi wa tahrimil khuruji alaihi ma yatarattabu ala dhalik minal fitani
wa iraqatid dima wa fasad dzatil bayyin fatakunul mafsadatu fi ajri aktsar minha fi baqaihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kenapa Islam melarang tidak boleh memberontak? Karena akan terjadi fitnah yang besar. Darah boleh ditumpahkan, kerusakan di mana. Oleh karena itulah maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita bicara tentang ketaatan kepada pemerintah itu luar biasa kerasnya. Ratusan hadis bicara tentang ketaatan sampai derajat mutawatir, karena ini menyangkut maslahat al-ibad wal bilad, maslahat manusia, maslahat binatang, maslahat hutan-hutan, maslahat sungai-sungai, lautan-lautan, macam-macam kan dalam sebuah negeri itu. Kalau aman negeri ini semua aman, ikhwan. Tapi kalau rusak negeri ini semua rusak, ya. Makanya pentingnya Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an tadi, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kalian. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Taib, biasa sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Taib, tidak ada, kita tutup. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.